Halo semuanya. Sudah lama kita tidak upload. Jadi hari ini aku akan menyampaikan tentang sastra horor. Oke, karena kita udah lama tidak upload, jadi kita perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Nita Widaderia dengan NIM akhir 24. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi hari ini aku udah bilang kalau aku bakal menyampaikan tentang sastra horor. Kita langsung aja. Oke teman-teman, sastra horor adalah sastra yang melalui cerita fiksi dapat membangkitkan emosional terhadap psikologis manusia. Dari aspek psikologis, sastra horor adalah bentuk karya yang bisa membangkitkan emosional manusia. Jadi karena genrenya horor, itu tuh kan menakutkan, menyeramkan, membuat cemas, buat deg-degan, ya kan? Nah, dari pembelajaran ini, jadi sebenarnya pembelajaran ini aku dapat dari kuliah tamu yang pembahasannya sebenarnya aku tidak berharap itu menarik. Maksudnya aku sudah kayaknya tidak menarik dan pastinya kayaknya aku bakal mengantuk. Tapi ternyata aku tidak perlu effort teman-teman, karena aku sangat-sangat tertarik. Jadi aku tertarik banget dengan temanya adalah sastra horor. Jadi dalam hal jadi kalau misalnya di film itu tuh punya genre horor. Jadi kalau yang namanya genre horor itu bisa membangkitkan kecemasan, ketakutan, deg-degan, ya rasa penasaran, kayak takut tapi penasaran, kayak deg-degan tapi mau lanjut gitu. Jadi kayak banyak banget sekarang genre horor itu tersebar, mulai dari film, kadang games juga udah ada, terus cerita rakyat juga udah ada. Yang kalau dia serem, kan cerita horor tidak menyeluruh soal horor tidak menyeluruh tentang kehidupan secara fiksi, tapi horor juga bisa hadir dalam dunia nyata melalui cerita rakyat, cerita mitos, banyak kejadian, pengalaman, banyak sekali hal yang bisa dijadikan sebuah cerita yang dibalut dengan genre horor. Jadi kalau misalnya jadi horor nggak selamanya bisa hadir dengan cerita khayalan, tapi juga bisa cerita kehidupan sehari-hari. Dalam cerita sehari-hari itu bisa dari mitos, bisa dari cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu, bisa juga dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Nah, dalam hal psikologis, horor membangkitkan emosional untuk rasa takut, rasa cemas, deg-degan, rasa terhantui. Itu adalah efek dari genre horor. Jadi mending kalian kalau penakut nggak usah deh. Nah, jadi kalau dalam aspek sosiologis, aspek sosiologis itu lebih dekat dengan sehari-hari. Nah, jadi kayak cerita-cerita dari masyarakat sekitar itu bisa dari mitos, bisa dari pengalaman orang-orang yang beberapa kali kita pasti sering mendengar adanya mitos, entah itu di gunung, entah di tempat mana, di danau. Itu adalah sebuah cerita, sebuah penyampaian yang menurut aku sendiri itu adalah hal-hal yang menarik untuk dapat diketahui lebih dalam. Tapi dalam aspek sosiologis itu tuh bisa
menghantui. Pastinya kalau dalam hal sosiologis bukan, tapi dalam hal psikologis. Nah, dalam hal psikologis, horor tuh bisa termasuk mengganggu, mengusik ketenangan sosiologis manusia. Kenapa dikatakan mengganggu? Karena itu tadi, karena horor bisa menghantui, apalagi untuk manusia dengan imajinasi yang sangat-sangat kuat, sehingga dia bisa membayangkan bagaimana bentuk hal-hal yang tidak seharusnya dia bayangkan. Nah, kalau dalam aspek sosiologis itu tuh bangkit dari cerita-cerita dari ada yang namanya kastil. Kastil itu kastil tua. Jadi kastil tua adalah bangunan tua yang memiliki arsitektur atau ukiran kuno. Biasanya bangunan itu tuh punya banyak cerita, punya banyak hal-hal gaib yang terjadi di dalamnya. Dan satu lagi, horor itu bisa dibilang dekat dan sangat erat dengan adat istiadat, apalagi dengan adat istiadat yang kental karena sudah dibawa oleh nenek moyang. Nah, biasanya kalau misalnya kalau adat istiadat itu tuh lebih kental dengan hal-hal gaib, mungkin dalam hal yang kayak sering deh pasti kalian lihat yang kayak pemikat, penglaris. Jadi terkadang hal-hal horor kan terikat dengan yang namanya hal-hal mistis. Nah, hal-hal mistis biasanya bagi orang yang menggunakannya secara tidak benar, itu menggunakannya untuk kebutuhan ataupun keberlangsungan dan kesejahteraan hidupnya sendiri. Tapi setiap hal yang sudah dilakukan memiliki dampak, entah itu bisa berdampak pada orang sekitar, orang yang disayang, ataupun dirinya sendiri. Jadi sastra horor adalah sastra yang bisa mempengaruhi psikologis dan sosiologis manusia. Jika ditanya bagaimana sih pandangan Islam ataupun pandangan agama, tidak hanya Islam ya teman-teman, bagaimana sih pandangan agama terhadap sastra horor? Jadi waktu hari aku kuliah tamu, itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat menarik karena itu tidak masuk dalam aspek yang ada dipaparkan. Jadi menurut pematerinya, bagi pandangan agama, terhadap sastra horor, agama adalah pelindung, tameng untuk hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Jadi agama bisa dibilang sebagai penguat hati, sebagai penjaga diri untuk tidak terjerumus dalam hal-hal yang gaib, untuk hal yang tidak sebenarnya. Jadi horor adalah cerita yang bisa diceritakan kepada orang banyak, bisa dibagikan kepada banyak orang, dan horor adalah suatu pengalaman yang pastinya tidak dapat dihapuskan dalam memori seseorang karena itu tadi, karena mengganggu psikologis. Untuk hal-hal yang mengganggu psikologis, saat itu itu akan menjadi core memory, di mana ingatan itu akan bangkit pada saat terjadinya hal yang sama, yang serupa di beda waktu. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi pembahasan hari ini sangat-sangat menarik. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak. Aku Nita Abidarilia pamit. Dadah.